Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Bapak tanya kabarnya, kamu jawab Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk hari ini kita belajar lagi ya pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Sebelum belajar seperti biasa kita laksanakan dulu berdoa ya. Berdoa seperti biasa dipimpin oleh KM-nya. KM-nya dipimpin siap mimpin. Ya KM coba. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahman wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar-rahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya seperti biasa kita membacakan surat pilihan ya, surat pendek. Kali ini kita baca surat Al-Kautsar saja ya. Tahu surat Al-Kautsar? Tahu. Ya, bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah kita sudah berdoa, ya, sudah membaca Quran. Lanjut, Bapak akan mengabsen, ya, memeriksa kehadiran seluruh siswa di sini di kelas 8G. Yang pertama Eki, Winda, Siwi, Dalpa, Melia, Sahla, Denia, Malika, Karisa, Andini. Alhamdulillah semua hadir ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran hari ini adalah masih tentang bab 1 ya, bab 1 inspirasi Al-Qur'an tentang pelestarian alam dan menjaga lingkungan, ya, menjaga alam. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kali ini adalah membaca Quran, ya, membaca Quran surat Az-Zukhruf, ya, yang ada dalam surat Az-Zukhruf dan yang ada di dalam surat Ibrahim dan yang ada di surat Ar-Rum, kaitannya dengan pelestarian alam dan menjaga lingkungan. Nanti kita bahas di sana ya, gitu. Nah, itu untuk lingkup materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Siap belajar ya anak-anak semuanya? Ya. Alhamdulillah ya. Duduknya sudah berkelompok semua? Sudah. Di sini ada 3 kelompok ya. Bapak atur untuk menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama
nanti Bapak namakan kelompok Ibrahim. Ya. Nah ini kelompok Ibrahim. Ada Eki, Winda, Siwi, kelompok 2 Az-Zuhruf, kelompok 3 Arum. Nah nanti kita pembelajarannya secara berkelompok ya. Nah, membacakannya secara kelompok juga ya nanti, terus juga nanti ada tugasnya juga secara berkelompok. Paham? Nah, bisa dimulai pembelajarannya? Bisa. Untuk memulai pembelajaran kali ini, kamu tahu apa tentang pelestarian alam dan menjaga lingkungan ya di sana. Kenapa ini kok harus membaca dalam surat Az-Zuhruf, Ibrahim dan juga Arum? Padahal kan temanya tentang melestarikan lingkungannya. Nah, kenapa? Karena dalam 3 surat tersebut ada kaitannya dengan tema yang kita bahas tentang pelestarian lingkungan dan menjaga alam. Ya. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk bisa membaca dulu, memastikan bahwa kamu semua itu bisa membaca dulu. Karena bagaimana bisa menjelaskan atau paham materi untuk pelestarian alam yang ada di Quran tersebut, kalau kamu tidak bisa membaca. Ya. Penting nggak membaca Al-Quran? Penting. Menurut kamu apa alasannya? Harus bisa baca Quran. Kenapa? Kenapa umat muslim harus bisa baca Quran? Karena wajib, bisa. Ada lagi? Nah, ya wajib, karena apa gini? Bacaan sholat kamu bacaannya bacaan Quran bukan? Quran ya, ada surat Al-Fatihah, wajib ke dibaca? Wajib. Wajib ya, berarti sesuatu yang wajib harus kamu menuntut ilmunya juga wajib gitu ya. Jadi kamu harus bisa baca surat Al-Fatihah, nah berarti menuntut ilmunya juga wajibnya. Nah makanya sekarang kita pelajarannya tentang membaca Quran. Di sini ada 3 suratnya. Nah ini di 3 surat. Nah, ini nanti 3 surat nih ada ya. Surat Ar-Rum ayat 41. Nah, surat Ibrahim ayat 32. Surat Az-Zuhruf ayat 13. Nanti kita membaca. Namun sebelum ke sana, ada baiknya kita tahu dulu tema pembelajaran kali ini. Diawali dengan video motivasi ya, supaya kamu mau melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Ini ada ya di sini, didengarkan saja dulu, ya. Nah, didengarkan supaya bisa menjadi bahan refleksi bagi kamu semua. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia kaya alam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, bahkan kaya akan hasil laut. Menjaga lingkungan alam menjadi hal wajib yang harus kita lakukan, karena alam ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, baik untuk hewan, tumbuhan, atau kita sebagai manusia. Jika kita tidak merawat lingkungan, maka jadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya sekedar teori yang terjadi di sekolah, namun kita harus terapkan di kehidupan. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab kita bersama. Hero kata, tidak ada derajat sosial, semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk merawat alam. Hal ini kita lakukan demi menjaga keseimbangan antara kita dan lingkungan sekitar kita. Usaha pelestarian lingkungan itu harus dimulai dari setiap individu dengan menitik beratkan pada kesadaran akan pentingnya lingkungan alam bagi kita manusia. Dalam pelestarian alam, kita perlu menjaga salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar. Jika kita melihat satu botol minuman bekas di jalan, sudah selayaknya kita ambil dan masukkan ke tempat sampah, di mana kita harus peka terhadap apa yang dibutuhkan oleh kita, seperti menanam tumbuh-tumbuhan di lingkungan sekitar, serta tidak membuang sampah sembarangan. Melestarikan alam bisa dilakukan dengan sederhana,
seperti mengurangi penggunaan plastik. Dengan melakukan hal tersebut, artinya kita sudah berupaya membantu untuk melestarikan alam, meskipun dilakukan di lingkungan sekitar. Bayangkan saja, begitu sangat memprihatinkan kondisi lingkungan di daerah perkotaan. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Masyarakat juga banyak yang masih membuang sampah ke sungai. Hal inilah yang membuat bencana alam itu terjadi. Mulai hari ini, mari kita jaga lingkungan agar tetap indah dan aman. Jangan sampai lingkungan kita hancur karena ulah kita sendiri. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi, yang telah diberi kekayaan alam melimpah, kita harus bersyukur pada Tuhan dan jaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, itu tayangan tentang pelestarian alam ya tadi. Bisa dipahami ya video tadi ya. Nah, lanjut untuk materinya. Nah, ini materinya tentang melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Jadi, Bapak sudah buat ya pembelajarannya, media pembelajarannya. Nah, melestarikan alam dan menjaga lingkungan. Mari kita jaga alam dan lingkungan kita dengan bijak. Nah, dampak kerusakan alam. Nah, di sini tadi Bapak kan membicarakan tentang beberapa bacaan Quran ya. Nah, di sini ada di Quran surat Ar-Rum ayat 41. Nah, kenapa dimunculkan ayat itu? Karena berkaitan dengan dampak kerusakan alam. Nah, ini kerusakan alam sebagai peringatan bagi manusia. Tujuannya agar manusia menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah. Nah, lanjut yang kedua, ada di Quran surat Ibrahim ayat 32. Ya. Manusia sebagai khalifah. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menundukkan alam untuk manusia. Kewajiban manusia adalah wajib bersyukur dan menjaga kelestarian alam. Lanjut, untuk yang ketiga, ada di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, ini tentang nikmat Allah. Bagaimana binatang sebagai sarana transportasi. Jadi dulu sebelum ada mobil, ada motor, itu yang kendaraan transportasinya adalah apa? Kuda, unta ya. Nah, itu. Nah, itu adalah nikmat dari Allah. Keberkahannya apa? Manusia bisa berpindah dengan mudah. Di Banjarsari, kapal marisan, gitunya. Biasa ngangge onta, gitunya. Kalau dulu kuda, tapi kalau sekarang mah bisa pakai mobil gitu. Nah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa menanam pohon sebagai sedekah, menanam pohon sebagai amal kebaikan. Manfaatnya adalah pohon bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, ini ada dalam materi tambahan yaitu dari hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, ini dalam surat Ar-Rum, ini bacaannya ya. Di sini kurang jelas, Bapak langsung saja ke gambar yang lebih jelas ya. Ini. Nah, ini. Nah, materi kita ini ya. Nah, materi kita, tujuan pembelajaran kali ini adalah bisa membacanya dulu. Membacanya dulu, lalu nanti ada menulis, menjelaskan, dan sebagainya. Jadi pertemuan sekarang adalah khusus menjelaskan, kursus membaca ya. Membaca 3 surat ini. Bapak kelompokkan ya, untuk kelompok Ibrahim, siap ya. Eki, Winda, dan Siwi. Nah, nanti bisa membacakan, kalau diperintahkan nanti membacanya adalah surat Ibrahim saja ya, yang kedua. Untuk yang kelompok kedua Az-Zukhruf, nah itu nanti kamu baca surat Az-Zukhrufnya saja. Kalau yang Ar-Rum, baca Ar-Rumnya saja ya. Nah, bisa dimengerti? Ya.
Namun untuk bisa supaya kompak dulu, nah untuk kali ini kamu semua baca dulu satu, tapi bareng ya. Suratnya surat Ar-Rum dulu, tapi semuanya bareng dulu supaya kelihatan kompak. Nah, nanti baru setelah itu per kelompok. Nah, siap? Ya. Bareng sama Bapak ya, ikuti Bapak saja. Nah, kamu mengikuti juga. Nah, semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yo bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bima kasabat aydin nasiliyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Alhamdulillah. Ya, lanjut ya, kelompok Arum. Nah, kelompok Arum bacakan surat Arumnya saja. Nah, bareng. Kelompok satu kelompok. Aku dulu. Ya, tahu. Doharol. Liyuzi kohum. Siap, surat Ibrahim. Nah, ya, siap, surat Ibrahim. Mana kelompok Ibrahim? Nah, baca. Ya. Silakan. Shadaqallah. Lanjut surat Az-Zukhruf. Nah, baca. Alhamdulillah. Dari tiga kelompok ini Bapak lihat ya, ada yang kurang kompak. Nah, itu kelompok Ibrahim dari sini Bapak berarti didengarkan. Makanya Bapak di sini ya. Karena kelihatan ada yang nggak baca nih gitu. Nah, Eki tadi bacanya rada balem ya, balem-balem gitu. Ya, jadi mulutnya nggak dibuka. Nah, coba Bapak tesnya Eki dulu. Baca surat Ibrahim tuh yang itu. Terus sama wa arba ma'an sala nasamai ma apa aroda nasama dah ya dah
lumayan lah alhamdulillah, tapi kurang bagus ya, kurang bagus ya. Panjang pendeknya kurang bagus gitu. Jadi harus diperbaiki ya bacaannya. Udah itu ya dari bacaan. Nah dari bacaan tersebut ada hukum tajwid yang harus kamu ketahui ya. Di sini contoh misalkan di sini ada di dalam surat Ibrahim ya. Nah di sini ada Allahu. Nah Allahu. Nah karena di sini tujuan pembelajarannya kamu supaya tahu hukum tafhim dan tarkik ya. Nah ini adalah salah satu contoh. Allahu adalah tafhim ya. Karena sebelum lafaz Allah ada patah, harokat patah. Berbeda kalau misalkan lafaz Allahnya sesudah kasroh ya, maka itu tarti. Ada juga roh yang mufro. Nah ini misalkan roh, ri. Kalau rohnya dipatahkan tafhim atau tarkik? Tafhim ya. Jadi kalau roh patah, roh doma itu adalah tafhim. Tapi kalau di kasroh adalah tarkik. Nah, pemahaman tafhim dan tarkik, tafhim itu adalah tebal ya. Jadi membacanya tebal, roh misalkan. Kalau tarkik itu adalah tipis, ri. Nah, itunya. Kalau Allahu, atau kalau misalkan yang tarkik, misalkan yarfa'illahu. Nah, gitu ya. Jadi itu bedanya ya. Nah ini adalah hukum tajwid sebagian ya, yaitu tentang tafhim dan tarkik. Nah kamu harus pahami. Nanti bisa ada di buku paket tentang pemahaman tafhim dan tarkik lebih lanjut ya. Nanti dilihat di buku paket ada. Selanjutnya, nah untuk penugasan ya kamu bisa lihat di LKPD-nya. Nah di LKPD ini LKPD-nya. Bapak bagikan ya. Nah, ini. Ya. Ini dia KPD-nya. Nah, tadi tentang baca ayat sudah ya. Haruf, Ibrahim dan Az-Zukhruf. Nah, nanti dikerjakan tentang yang kegiatan kedua ya, terjemahan dan pertanyaan pemahaman. Nah ini ABC kamu kerjakan ya dulu. Sok. Bapak kasih waktu dulu lah sebentar ya, kamu kerjakan. Nah, boleh sok kerjakan dulu. Satu aja lah. Apa pesan utama yang terkandung dalam surat Ar-Rum aja gitu. Tadi Bapak sudah jelaskan kan? Ya sok. Tulis yang bagian A-nya saja dulu. Oke. Nah, nanti Bapak ambil lagi untuk jawabannya. Kamu satu belum kebagi ya? Udah? Apa kandungan dari surat Ar-Rum ayat 41? Sedikit aja tadi yang Bapak terang. Udah ya? Udah. Ya dikumpulkan. Ya, coba. Lagi. Ya. Ya. Terima kasih. Ya. Nah, selanjutnya untuk tadi untuk yang bacaan Qur'annya masih kurang baik ya, panjang pendeknya tidak bagus. Nah, nanti Bapak akan kasih pembelajaran khusus ya, khusus ke Eki. Nah, nanti pembelajaran khusus Bapak akan diberikan pelajaran aplikasi via gadget ya, via handphone. Nanti kamu bisa belajar via handphone ya. Itu. Nah itu untuk kegiatan kali ini sudah selesai ya. Adapun penilaian tadi Bapak sudah nilai satu-satu dari kegiatan kelompok juga masing-masing bacaannya.
Karena Bapak kelihatan mana yang lancar dan yang enggak sudah kelihatan lah gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini tindak lanjutnya yaitu untuk memperbaiki bacaan Quran melalui aplikasi gadget atau handphone. Menurut kalian bagus nggak belajar lewat handphone, belajar Quran? Nah, bisa menyelesaikan masalah tentang tidak bisa baca Quran nggak? Bisa ya? Bisa, asalkan terus kan dibaca. Kamu kan suka membaca, kalau handphone kamu suka pegang kan tiap hari. Nah itu jadi kalau di luar ngaji, di musola ataupun di sekolah, nah handphonenya bisa dipakai untuk belajar. Ini khusus untuk Eki ataupun yang lainnya juga yang belum tahsin atau belum baik dalam wilayah bacaan gitu ya. Itu saja ya pelajaran dari Bapak hari ini. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya, yaitu tentang menulis ya. Kalau sekarang membaca, nah nanti pertemuan berikutnya adalah menulis. Nah, menulis ketiga surat tadi ya, yang tadi, nah, yang ini yang tadi Az-Zuhruf, Ibrahim dan juga Rum. Nah itu 3. Jadi nanti dilihat tulisan kamu gitu ya untuk pelajaran berikutnya. Itu saja dari Bapak hari ini yang bisa disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Ditutup dengan doa ya, boleh sama KM tutup dengan doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.